Salah satu bagian dari karya sastra adalah lagu. Lagu merupakan karya sastra yang termasuk dalam karya sastra puisi. Lagu tidak hanya digunakan sebagai hiburan, akan tetapi juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan baik positif ataupun sebaliknya kepada pendengar dan memberi mereka kesempatan untuk mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengar. Maka salah satu musisi yang masih menaruh perhatian hingga saat ini ialah Tulus, seorang musisi terkemuka, terutama dengan lagunya yang berjudul Gajah yang akan dibahas pada video ini. Alasan saya mengapa memilih lagu sebagai objek analisis saya ialah karena terkadang orang-orang hanya mendengarkan lagu saja tanpa ingin tahu apa makna di balik lagu itu atau tanpa ingin tahu apa makna di balik mengapa lagu itu tercipta. Nah, oleh sebab itu terkadang musisi menciptakan lagu itu mengambil inspirasi dari kisah hidupnya atau kisah-kisah hidup orang-orang di sekitarnya. Dan lagu dengan judul Gajah yang dinyanyikan oleh Tulus ini termasuk lagu yang menceritakan tentang kisahnya. Dan ini pun termasuk lagu yang cukup digandrungi oleh remaja Indonesia. Tujuan dari analisis semantik dan juga pragmatik pada lirik lagu Gajah karya Tulus ini ialah agar kita mendapatkan pemahaman lebih mendalam dari sebuah kata-kata ataupun bahasa yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. Oleh sebab itu, nantinya yang kita dapatkan ialah beberapa hal meliputi implicature, operative principle, politeness, strategis, dan juga speak act yang terdapat di dalam lirik lagu Gajah karya Tulus ini. Kau temanku, kau doakan aku. Pada lirik Kau temanku, kau doakan aku, terdapat kooperatif prinsipal yang begitu jelas. Penyanyi meminta temannya untuk mendoakan dirinya, yang mana hal demikian menunjukkan adanya kerjasama solidaritas antara mereka. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kemudian pada lirik mereka menertawakan atau mereka memanggilku gajah atau kumarah, terdapat implicature kausal bahwa menertawakan dan panggilan nama gajah ini tuh menyebabkan sebuah kemarahan. Adapun implikatur sendiri ialah mengacu pada gagasan menyampaikan makna secara tidak langsung melalui percakapan, di mana makna sebenarnya disimpulkan berdasarkan petunjuk kontekstual dan prinsip percakapan, bukan pernyataan eksplisit. Dan pada lirik sebelumnya yang dijelaskan, mengapa disebut implikatur kausal karena menyebabkan sebab akibat, yang mana karena dia menertawakan menyebabkan marah. Kemudian dalam lirik lagu ini pun terdapat beberapa prinsip maksim, seperti prinsip maksim relevansi, yaitu penyanyi menggunakan kata-kata dan frasa yang relevan dengan konteks untuk menyampaikan pesannya. Kemudian terdapat pula prinsip maksim kejelasan, yang mana penyanyi menggunakan bahasa yang jelas dan juga lugas, dan tidak ambigu untuk menyampaikan pesan. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semut kecil. Kemudian pada lirik besar dan berani berperang sendiri atau yang aku hindari hanya semut kecil, terdapat implikatur peringatan bahwa penyanyi ingin mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak takut pada hal-hal kecil. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Pada lirik bahagia melihat kawanan betina terdapat
Speak ekspresif atau terdapat ekspresi yang menyatakan perasaan atau emosi, yaitu perasaan bahagia. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Pada lirik kini baru ku tahu atau puji di dalam olokan terdapat speak acknowledgement atau pengakuan yang menyatakan bahwa penyanyi baru menyadari sesuatu, yaitu pujian di dalam sebuah olokan. Adapun speech act atau tindak tutur kata itu sendiri ialah perbuatan berbahasa yang utuh yang meliputi komponen bahasa dan non-bahasa. Tindak tutur bahasa juga bisa diartikan sebagai aksi yang diungkapkan melalui ucapan. Ada 3, yaitu illocutionary, locutionary, dan perlocutionary. Punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi, rela jadi tamengku. Locutionary adalah aspek dari speak edge yang berkaitan dengan apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan. Kemudian pada lirik lagu ini terdapat locutionary, yaitu pada kalimat "Kau temanku, kau doakan aku". Mengapa lirik "Kau temanku, kau doakan aku" ini merupakan locutionary? Yaitu karena menunjukkan sebuah pernyataan yang menyatakan permintaan. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Selanjutnya ada illocutionary. Illocutionary adalah sebuah aspek dari speak edge yang berkaitan dengan apa yang dilakukan dengan kata-kata yang diucapkan. Nah, pada lirik lagu ini terdapat illocutionary, yaitu pada kalimat "Kini ku baru tahu" atau puji di dalam olokan. Ini merupakan illocutionary karena menunjukkan acknowledgement ataupun sebuah pengakuan. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi, rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhmu di situasi, rela jadi tamengku. Dan yang terakhir ada perlocutionary. Perlocutionary ini adalah aspek dari speak edge yang berkaitan dengan efek atau dampak yang dihasilkan oleh kata-kata yang diucapkan. Pada lirik lagu ini terdapat kata-kata "Kau temanku, kau doakan aku". Mengapa kata-kata tersebut termasuk perlocutionary? Yaitu karena menghasilkan efek permintaan atau request yang nantinya akan dilakukan. Wajar bila terlalu cepat marah, kecil
kita tak tahu apa-apa. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Di dalam lirik wajar bila terlalu cepat marah, ini merupakan positive politeness. Kalimat ini menunjukkan empati dan juga pengertian terhadap perasaan orang lain, serta membangun kesadaran bersama tentang pentingnya mengelola emosi. Adapun positive politeness itu sendiri ialah strategi kesopanan yang digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara, menunjukkan kesopanan dan hormat, serta membangun kesadaran bersama. Kecil, kita tak tahu apa-apa. Pada lirik kecil kita tak tahu apa-apa, ini merupakan negative politeness karena menunjukkan kerendahan hati dan juga kesadaran akan keterbatasan pengetahuan. Adapun pengertian dari negative politeness ini ialah strategi kesopanan yang digunakan untuk menunjukkan kerendahan hati, menghindari konflik, serta membangun kesadaran akan keterbatasan diri. Thanks for watching guys, semoga bermanfaat, bye-bye.